online yang nanti di sesi kali ini akan dibawakan oleh Mas Agung. Tapi sebelum kita mulai nih sesinya, mungkin aku mau kasih tahu sedikit gitu ya, karena di sini kita bakal seru-seruan bareng-bareng. Teman-teman boleh banget update keseruan dari kelas maju di sore hari ini lewat Instagram, karena nantinya akan ada hadiah juga nih buat teman-teman yang sudah update dan kita pilih sebagai Instagram story paling menarik. Jadi teman-teman bisa update keseruan kelas maju hari ini lewat Instagram story, habis itu tag @serudimaju dan jangan lupa juga pakai hashtag kelas maju. Nanti teman-teman bisa post Instagram story-nya dan dapetin hadiah bagi teman-teman yang terpilih. Sebelum kita mulai untuk dapetin insight baru gitu ya, dapetin ilmu baru dari Mas Agung, mungkin ada sedikit video yang akan kita putarkan, boleh dibantu oleh kakak-kakak operator. Silahkan. Gue Lucy, pemilik bisnis coffee shop kekinian. Walaupun bisnis ini masih baru, tapi jangan salah, urusan ngatur dan ngelolanya gue udah pakai cara maju. Semua karyawan di sini nggak perlu lagi ribet isi absensi. Dengan fitur absensi foto dari Maju Teams, rekam absen datang dan pulang, tinggal selfie langsung dari tab, canggih. Semua pesanan diproses langsung pakai aplikasi Kasir Maju. Bayarnya juga lebih praktis pakai fitur Maju Pay. Kalau ini sahabat gue, Oli. Dia selalu cek performa bisnisnya lewat fitur analisa bisnis Maju. Soal pemasukan dan pembukuan, fitur akuntansi Maju yang jadi andalannya. Kalau untuk atur toko online-nya, Oli pakai fitur toko online. Biar bisa proses pesanan dari website dan semua marketplace dari satu layar. Asik banget ya. Buat bisnis barbershop-nya, Joe selalu manfaatin fitur karyawan Maju. Atur penggajian sampai kirimkan komisi karyawan jadi makin gampang, cuma dari satu dashboard. Slip gaji digital juga langsung diterima karyawan Joe lewat aplikasi Maju Teams di HP mereka. Nah, kalau jam makan siang, pesanan online jadi rame banget. Untung ada food order Maju, semua pesanan bisa diproses dari satu aplikasi. Atur stok juga bisa dari satu layar, inventory akan otomatis terupdate. Selain operasional, gue juga terbantu dengan mudahnya permodalan usaha dari Maju Capital. Tinggal ajuin dari dashboard, semua diproses serba cepat. Akhirnya, modal buat bikin cabang baru udah siap nih. Sampai suatu ketika, saat Joe udah siap pergi, tiba-tiba dia butuh bantuan seputar penggunaan Maju. Tapi Joe sih tenang aja, kan tinggal hubungi Maju Care yang selalu sedia 24 jam. Semua sudah selesai. Akhirnya bisa hangout bareng sahabat deh. Pakai Maju, gue jadi punya banyak waktu seru-seruan bareng teman-teman gue. Jalanin bisnis jadi semudah dan semenyenangkan ini. Kita percaya apapun impian bisnis kita, semua bisa terwujud bersama Maju. Apapun bisnismu bisa maju. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, seperti yang tadi teman-teman udah lihat nih gitu ya, banyak banget fitur-fitur dan kemudahan yang ditawarkan ketika teman-teman menggunakan aplikasi Maju. Nah, mungkin di kelas Maju hari ini kita bakal belajar lebih dalam gitu ya tentang salah satu fitur yang ada di aplikasi Maju yang nantinya akan dijelaskan oleh Mas Agung. Mungkin aku panggil dulu kali ya Mas Agungnya. Halo Mas Agung, selamat pagi. Halo, semangat pagi, Kak. Oke, gimana kabarnya Mas Agung hari ini? Alhamdulillah, semangat banget nih. Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh dikasih tahu dikit nggak sih, Mas Agung? Emang Hmm, di kelas maju hari ini kita tuh bakal bahas terkait apa sih, Mas? Kita akan membahas seputar dari toko online gitu ya, karena pastinya kalau ngembangin bisnis itu pengen punya market yang luas gitu, sehingga kita perlu adanya bantuan digital, khususnya kita punya platform sendiri gitu ya, secara pribadi, toko kita sudah punya yang namanya toko online, seperti itu, Kak. Oke, oke deh kalau gitu, karena tadi udah dikasih tahu dikit gitu ya terkait dengan materi hari ini, pastinya teman-teman juga udah nggak sabar buat tahu tentang toko online tuh apa sih gitu. Mungkin aku persilahkan langsung Mas Agung untuk memaparkan materinya. Silakan. Oke, thank you banget Kak Zara. Oke, teman-teman semuanya, salam kenal, saya Agung dari tim Sales Capability Telesales yang ada di Majo.
Saat ini senang banget berjumpa dengan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat dalam mengembangkan bisnisnya nih. Nah, kita akan membahas di sore hari ini seputar yang namanya fitur toko online yang ada di Majo, gitu ya. Tadi sudah saya spill di awal bahwasannya kita pasti ketika punya bisnis itu pengen market yang luas, gitu ya, dan juga pengen terlihat bisnis kita juga eye catching, gitu ya, sehingga kita punya yang namanya toko online atau web order sendiri, gitu. Nah, em, bisa kita lihat bersama-sama, gitu teman-teman, di mana kita ya beberapa waktu lalu mengalami yang namanya pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, di pandemi COVID-19 ini tentunya banyak perubahan-perubahan dan adaptasi yang akan kita lakukan gitu ya. Di mana membuat masyarakat dihimbau untuk mengurangi kontak fisik sehingga apa penjualan menurun gitu ya. Pembelian secara offline itu juga terlibat penurunan terhadap adanya pengurangan kontak fisik gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, lalu memaksa kita untuk berubah menjadi digitalisasi. Situasi tersebut menyebabkan percepatan digitalisasi di antara pelaku UMKM yang ada di Indonesia nih teman-teman. Makanya kalau kita bisa saksikan gitu ya dari apapun bisnis kita pasti kita ketergantungan yang namanya ke marketplace gitu teman-teman untuk menunjang bagaimana sih kita penjualan merubah dari kontak fisik menjadi tanpa adanya kontak fisik seperti itu. Lalu yang ketiga adalah cashless, teman-teman. Kesadaran dan kebutuhan untuk melakukan transaksi secara cashless dan online semakin tinggi, teman-teman, di era pandemi dan apalagi era sekarang gitu ya, teman-teman. Pasti teman-teman saat ini gitu ya mempunyai pola pikir, oh saya kalau ngambil duit itu seperlunya aja, ngambil cash itu seperlunya. Tapi ketika transaksi itu lebih baik menggunakan yang namanya metode cashless karena banyak juga ya keuntungan-keuntungan dari perbankan ataupun wallet di mana mempunyai diskon-diskon yang menarik banget nih dengan adanya cashless seperti itu. Nah, lanjut kita di sini gitu ya di toko online itu apa sih? Kita lebih mengenal dulu ya. Toko online adalah fitur Majo yang memungkinkan user untuk memiliki halaman website toko online sendiri, gitu ya. Dimana pastinya kita kalau punya bisnis itu pengen berbeda dengan yang lain, gitu ya. Dimana tarafnya itu kalau kita sudah memiliki yang namanya web order sendiri, independen gitu ya, yang dibuat untuk toko kita eksklusif gitu ya, itu akan memberikan kesan juga proper terhadap bisnis kita kepada market kita, teman-teman. Nah, pembeli bisa juga pesan dan membayar via QR code melalui handphone atau tablet para calon customer kita. Lalu yang kedua adalah mendukung beragam metode pembayaran baik itu e-wallet, baik itu OVO, GoPay, Shopee dan lain-lainnya, teman-teman. Gitu sehingga apa memudahkan gitu ya, memudahkan sekali dalam bertransaksi di web order kita. Nah, bayangin teman-teman, kalau kita bicara web order gitu ya, web order itu sendiri juga kadang-kadang kita memiliki kekurangan gitu ya. Ketika kita mau buat secara pribadi gitu ya web ordernya, kita belum bikin domainnya, belum juga kita bikin yang namanya apa namanya gateway payment gitu ya. Gateway payment ini di mana di web order itu ada khusus cloud sendiri gitu ya untuk pembicaraan tentang payment, teman-teman. Nah, di toko online Majo versus marketplace. Nah, ini kita bisa melihat ya perbedaannya marketplace dengan toko online. Yang pertama adalah tidak perlu membuat akun toko baru, teman-teman. Nah, kalau di marketplace kita wajib ya mendaftar akun dulu gitu ya, dan beberapa toko online itu juga contoh kayak toko online hijau gitu ya, teman-teman di situ ada power merchant dan official gitu ya, di mana itu ada keterbatasan. Mungkin kalau toko online lebih apa ya cenderung lebih mudah untuk kita buka toko online di toko online warna orange gitu. Lalu yang kedua, tidak perlu memasukkan ulang stok produk yang akan dijual karena memang sudah terintegrasi dari fitur inventory yang ada di Majo juga nih teman-teman. Gitu ya, teman kalau di marketplace harus memasukkan ulang stok produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga benefitnya adalah atur stok dalam satu dashboard. Ya, yang tadi saya spill bahwasannya stok itu sudah masuk dalam dashboard kita yaitu di fitur inventory. Sehingga kalau memang ada penjualan dari toko online yang sudah dibuatkan oleh Majo, itu akan memotong stok yang ada di inventory juga. Nah, kalau di marketplace, atur stok harus melalui dashboard marketplace. Seperti itu. Jadi kita akan kesulitan banget. Nah, bicara tentang namanya bisnis secara online gitu ya marketnya. Itu pasti cenderung gitu ya, mereka memiliki atau outlet memiliki itu akun pasti lebih daripada satu, baik itu di semua platform marketplace gitu ya. Sehingga apa? Itu akan menyulitkan dalam restock ulang, dalam perhitungan stok yang keluar. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah catatan transaksi yang langsung di aplikasi kasir.
gitu ya. Catatan transaksi ini akan langsung secara otomatis ketika ada orderan dari toko online itu akan masuk ke aplikasi POS-nya Maju secara otomatis. Nah, lantas kalau marketplace pencatatan transaksi melalui situs marketplace itu sendiri. Dan yang terakhir benefitnya adalah tidak ada biaya administrasi dan layanan. Nah, kalau marketplace itu dikenakan biaya administrasi, pembayaran dan layanan dan lain sebagainya. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya marketplace kita mengikuti campaign-campaign promosi, nah itu ada pembayaran sendiri di situ gitu ya. Ada biaya layanannya sendiri. Nah, contoh teman-teman, aku analogikan ya, pernah menemukan di website resminya para marketplace, itu kita average aja, taruhlah kita dipotong 4% gitu ya. 4% dalam satu hari, one day transaction kita. Di dalam one day transaction, hitung aja itu ada 10 juta, teman-teman. Nah, dalam satu hari 10 juta transaksi gitu ya, yang ada di marketplace yang kita miliki, itu sama halnya kalau perhitungannya 400.000 gitu ya, dari 4% 10 juta itu kan 400.000, kita kali 365 hari gitu ya, dimana itu angka fantastis sekali kalau kita hitung per tahunnya gitu ya, di angka 146 juta rupiah gitu, itu tuh untuk per tahun. Nah, bayangin angka segitu kita akomodasikan untuk advertising gitu ya, toko online kita, web kita gitu ya, atau URL kita dari toko online yang dibuatkan Maju, itu kita advertising, budgeting segitu udah lumayan besar banget gitu. Jadi sehingga kita bisa memangkas budgeting yang harusnya bisa kita kelola untuk benefit keuntungan jangka panjang outlet kita yang tadi saya bicarakan di 146 juta. Let's say contoh kita taruh ke 10 karyawan kita untuk mesejahterakan mereka gitu ya. Misalkan kita kasih bonus-bonus tahunan gitu ya. Dimana kalau kita bagikan 146 juta ke 10 karyawan kita itu di angka 14 juta 600 ribu per tahunnya untuk para karyawan kesejahteraan karyawan kita gitu contohnya. Nah, next. Lanjut ya, di bawahnya mekanisme toko online seperti apa sih gambarannya gitu ya. Yang pertama, ya pemilik outlet melakukan aktivasi dan pengaturan toko online di dashboardnya Maju. Jadi kita bisa setup nanti di dashboardnya Maju. Nanti juga akan di slide berikutnya ada gambaran seperti apa. Lalu yang kedua mekanismenya adalah pelanggan melakukan scan QR code dan buka link untuk masuk ke halaman toko online gitu ya. Nah, di sini menjadi posisi pentingnya gitu. Kalau kita coba gitu ya berjualan di marketplace, let's say ada customer yang order melalui marketplace kita, itu pasti database customer itu nggak akan kita miliki gitu ya. Nah, cuma di toko online yang Maju, nah ini enak banget. Database customer ketika dia mau login ke toko online kita itu bisa diserap ke dashboard, yaitu ke fitur pelanggan. Jadi kita punya dapat database gitu ya ketika memang customer itu beli melalui toko online yang dibuatkan oleh Maju. Nah, kalau marketplace kan kita enggak ya. Contoh mungkin pernah temukan teman-teman ketika ada orderan itu data nomor teleponnya aja di XXX gitu ya. 0819XXX gitu. Sehingga kita nggak akan dapat tuh database. Bicara yang namanya marketplace kan company gitu ya. Di mana company itu keuntungannya adalah database. Begitupun juga kita bisnis. Bisnis itu kita bicara dengan database customer kita. Itu yang paling penting. Lalu yang ketiga, mekanismenya adalah pelanggan membuat akun, melakukan login dan membuat pesanan dan melakukan pembayaran. Nah, ini yang tadi aku spill ya. Jadi bahwasannya itu memang harus punya akun. Sama halnya kita mau berbelanja di marketplace gitu sebagai customer gitu, di mana kita harus punya akun sehingga ini mencegah terjadinya fake transaksi gitu ya. Dan yang terakhir, poin yang keempat adalah kasir mendapatkan notifikasi pesanan toko online, pesanan kemudian bisa diproses seperti biasa. Bahkan di sini ya, para customer kita sudah akan bisa memilih dia menggunakan jasa ekspedisi dari mana aja. Karena kita sudah banyak banget ya jasa ekspedisi yang sudah integrasi dengan kita. Seperti itu. Lanjut Mas, slide-nya. Nah, di poin berikutnya, contoh skenario nih. Ini skenario benefit ya. Cocok untuk usaha restoran. Ya, bisa menghemat jumlah pegawai, tidak perlu banyak pelayan dan meminimalisir transaksi fisik penting di masa pandemi gitu ya. Nah, ini contoh kenapa toko online ini bisa mengefisienkan ya dari pembajetan SDM usaha tersebut gitu. Karena nggak perlu lagi nih gitu si waiters datengin customer dan mencatat menu yang dipesan gitu. Karena kita sudah menerbitkan juga adanya e-menu gitu ya. Dan juga ketika dia mau dine in gitu ya atau pesan itu nggak mesti lagi tuh pakai namanya food order gitu, karena kita sudah punya juga yang tadi website order gitu, di mana kita sudah bekerja sama oleh pihak Grab Express dan juga GoSend seperti itu untuk misalkan pesanan secepat kilat untuk nyampe ke customer-nya gitu ya. Lanjut yang kedua, contoh skenario yang berikutnya adalah
Nah, di skenario berikutnya adalah cocok untuk bisnis yang ingin menyediakan jasa pengiriman. Ya, yang kedua tidak perlu mendaftarkan ke platform marketplace atau membuat akun toko online terpisah, bisa menggunakan semua jenis kurir dan berpeluang besar memperluas pasar. Yes, ini kalau misalkan kita bicarakan segmentasinya bisnis kita adalah retail gitu ya. Dimana tadi saya sudah spill di awal bahwasannya kita sudah diintegrasikan juga dengan bermacam-macam gitu ya ekspedisi yang langsung menerbitkan yang namanya nomor resi sehingga customer juga bisa akan nge-track nomor resi tersebut di aplikasi dari ekspedisi yang digunakan dalam jasa pengirimannya seperti itu. Next slide, Kak. Nah, contoh seperti ini gitu ya. Di dashboard maju gambarannya akan timbul seperti ini. Nah, pertama gitu ya, kita akan tergambar yang namanya di dashboard itu kita klik di fitur toko online. Ya, di mana buka menu toko online di dashboard maju, lalu proses yang kedua adalah pilih pengaturan penjualan dan yang ketiga klik tombol buat toko online. Next slide. Nah, setelah itu kita akan meregiskan pilih rekening bank ya untuk men-settlementkan ketika ada transaksi ya yang terjadi di toko online milik outlet tersebut. Nah, setelah itu ya klik selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, di mana tambahkan rekening bank ya jika tidak ada rekening terdaftar akan muncul pesan khusus. Lalu yang kedua klik untuk diarahkan ke halaman rekening. Lanjut. Nah, ini juga ada ya syarat dan ketentuannya, nanti bisa dibaca dengan seksama. Berikan tanda persetujuan pada semua syarat dan ketentuan. Lalu masuk ke berikutnya, beri tanda persetujuan pada semua syarat dan ketentuan, dan klik selanjutnya. Nah, lalu tekan tombol klik aktifkan toko online. Boleh dilanjut? Baik. Nah, tinggal diklik aja nih, aktifkan toko online. Secara otomatis toko online-nya sudah berhasil. Nah, ketika toko online sudah berhasil, contohnya adalah seperti ini nanti di customer. Boleh next slide? Nah, akan timbul seperti ini. Jadi customer itu contoh mekanisme yang kedua gitu ya. Ini scan QR code dan masuk ke e-menu. Jadi web order ini bisa menjadi web order dan juga bisa menjadi e-menu. Nah, contoh untuk e-menu sendiri seperti ini. Nah, ini biasanya sangat menarik banget jika digunakan oleh segmentasi F&B, gitu ya, tanpa perlu lagi ada buku fisik gitu ya untuk memilih menu para customers. Jadi customer cukup menggunakan dari smartphone-nya masing-masing itu tinggal di-scan QR menu karena di setiap masing-masing meja itu QR-nya akan berbeda-beda sehingga tidak menjadikan kesalahan dalam pemesanan yang diterbitkan oleh masing-masing table. Nah, ya, tinggal yang pertama prosesnya adalah tampilan utama setelah scan barcode ini akan seperti ini. Lalu tekan tombol menu dan dia akan beralih ke tampilan berikut. Next slide. Nah, akan ada tampilan lanjut Kak di next slide. Nah, akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Ya, di mana ada home, produk, promo, news tentang kami, hubungi kami, akun saya, dan bagikan. Jadi di sini sudah cukup lengkap banget ya. Ketika customer misalkan mau lihat ada promo-promo apa sih, ya di menu-menu tersebut, nah ini tinggal klik aja promo. Gitu ya. Kalau misalkan bicara tentang company atau profile dari bisnis kita juga tinggal klik tentang kami. Atau misalkan ada info lebih lanjut gitu ya, bisa klik di hubungi kami. Karena itu akan integrasi ke WhatsApp bisnis yang diregistrasikan untuk outlet tersebut. Seperti itu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini contoh di next slide. Lagi next slide. Nah, ini contoh gitu ya. Ketika kita klik daftar di sini untuk web ordernya akan tampil seperti ini, di mana dia harus meregistrasi dulu, ya daftar dulu, harus punya akun dulu kalau untuk web order. Karena kalau web order sendiri itu sifatnya kita pembayaran non tunai, sehingga mencegah terjadinya kalau tadi aku spill di awal, mencegah terjadinya fake transaksi.
Nah, dia akan mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp. Silakan di next slide. Contoh seperti ini gambarannya. Nah, seperti ini. Dan secara otomatis ketika dia sudah regis, itu akan tersimpan data customer di data pelanggan fitur yang ada di dashboard Majo. Sehingga akan menambah ya database dari bisnis kita oleh calon customer kita. Seperti itu ya. Lalu klik verifikasi, next slide, lanjut. Nanti si customer akan memasukkan kode verifikasinya di tampilan di sini. Seperti itu. Contoh di sini 1234 kode OTP-nya ya. Yang dimana kita masukin, lalu kita klik verifikasinya, dan akan masuk ke tampilan berikutnya. Ya. Di next slide, oke, akan tampilan berikutnya seperti ini. Gitu. Dan udah bisa melakukan pemesanan. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi, kita next slide. Nah, di sini akan bisa dipilih. Nah, ini untuk yang e-menu ya. Jadi kalau e-menu bisa delivery dan juga dine-in. Tapi kalau untuk web order sendiri, dia hanya bisa pengiriman ya, tidak bisa bayar di tempat seperti itu. Nah, ini kita pilih lagi tipe pemesanannya mau delivery atau dine-in, jadi disesuaikan aja. Yang berikutnya masuk ke alamat pengiriman kita ya. Alamat tujuan customer itu di mana nanti akan dimasukkan di sini. Gitu ya. Terus di sini juga ditambah lagi bisa memasukkan nama dan juga masukkan nomor telepon gitu ya. Dan di sini juga sudah ada ketika memang ada promo gitu ya. Ini sudah bisa terlihat gitu ya, promo yang kita buat dari dashboard-nya Majo seperti itu, teman-teman. Nah, setelah sudah kita cek secara berkala, next slide. Nah, dia akan tampil harganya dan juga promonya gitu ya. Terus kalau misalkan ada penambahan item, nah ini bisa kita tambahkan itemnya, tinggal klik tambahkan di sini formatnya. Dan yang berikutnya, yang tadi saya spill, ketika ada promo, di sini juga sudah kelihatan ada promonya. Misalkan promonya di 10.000, ini bikinnya juga di dashboard Majo, dan tinggal klik proses pemesanan. Nah, next slide, Kak. Nah, di sini akan tampil ya jenis-jenis pembayaran yang tadi saya sampaikan, bahwasannya untuk pembayaran dari mekanisme toko online itu bisa dari kredit atau debit card, virtual account, ShopeePay, Link Aja, OVO, dan juga GoPay. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dipilih aja nih oleh para calon customers-nya. Jadi sudah banyak banget ya untuk jenis pembayarannya. Seperti itu. Nah, misal di sini contoh klik sebagai ShopeePay pembayarannya dan akan terverifikasi seperti ini. Akan muncul gambaran seperti ini. Nah, ketika dia sudah selesai, next slide, dia akan langsung timbul checklist di handphone customer bahwasannya transaksinya sudah terverifikasi, sudah membayar seperti itu ya. Lanjut lagi, next slide. Nah, kita juga bisa melihat riwayat transaksinya ya, di mana di sini customer bisa melihat riwayat transaksinya, pesanan selesai, pesanan dibatalkan atau pesanan ditolak gitu. Mekanismenya sebenarnya sama-sama persis lah ya, mungkin sama kayak food online order teman-teman kalau di sini tampilannya. Nah, lanjut kalau untuk mekanismenya dalam POS, nah ini akan tampil seperti ini. Ya, kita klik di POS gitu ya, kita masuk ke daftar order fiturnya. Jadi di tampilan utama tuh ada pojok kanan atas itu ada klik daftar order, dia akan tampil seperti ini. Jadi ketika kita sudah klik, nah kita bisa melihat nih tab di pesanan berlabel web order tulisannya gitu ya. Lalu yang ketiga di sini juga kita sudah bisa mengecek ya dari proses alurnya. Dilanjut Kak slide-nya. Proses selanjutnya gitu ya. Ini juga akan bisa dilihat dibayar, diproses dan pesanan selesai gitu ya gambarannya. Nah, untuk bisa kita juga bisa ada menyediakan fitur yang namanya void ya jika memang ada pembatalan gitu ya, dan tekan proses kalau memang misalkan sudah terverifikasi sudah oke. Gitu. Oke. Nah, ini lanjut di sini. Sekarang kita ke bagian pesanan selesai. Jadi kalau sudah pesanan selesai, ini akan timbul seperti ini. Dan kita bisa kirim melalui via WhatsApp gitu ya, untuk customer itu notice bahwasannya pesanannya sudah selesai. Gitu. Mudah banget ya. Terus di sini bisa tekan silang kembali, masuk lagi ke tampilan daftar order yang seperti ini. Nah, kalau udah statusnya sudah selesai, dia akan terus berjalan nih. Ya, prosesnya itu akan secara otomatis berpindah ya ke pesanan selesai.
Dan tinggal kita klik, selesai deh. Nah, untuk proses seperti itu gambarannya. Lanjut Kak, next slide. Lanjut kita ke settlement, gitu ya. Dana yang didapatkan dari seluruh transaksi toko online Maju tidak akan langsung masuk ke rekening outlet atau pemilik outlet, ya. Pemilik wajib melakukan penarikan atau pengajuan settlement melalui dashboard juga nih. Jadi kalau misalkan ibaratnya mereka sudah bayar, itu nggak secara otomatis masuk ke rekening outlet atau pemilik outlet ya. Jadi nanti perlu melakukan settlement di dashboardnya Majo untuk penarikan dana ke rekening yang sudah diregiskan, gitu ya. Lalu jumlah nominal penarikannya di sini adalah minimalnya adalah Rp10.000 dan permintaan penarikan dana akan diproses H+1 setelah pengajuan. Jadi jatuhnya kalau misalkan kita mau settlement di hari Jumat, karena Sabtu Minggu itu hitungannya weekend, itu akan masuknya di hari Senin ya, teman-teman, seperti itu. Nah, biaya administrasi untuk penarikan dana adalah Rp5.000, kecuali kalau misalkan kita settlement ke rekening utama kita di Bank Mandiri, BCA, dan BRI itu gratis. Di luar dari 3 bank tersebut, itu dikenakan administrasi sebesar Rp5.000 per satu kali settlement. Seperti itu. Lanjut lagi, next slide Kak. Simulasinya, proses settlement-nya seperti ini gambarannya. Jadi kita pergi masuk ke dashboard, di situ ada klik fitur penjualan, lalu kita klik di fitur laporan, nanti akan timbul seperti ini, kita klik ke laporan settlement, lalu kita klik lagi ke toko online, ya. Lalu kita bisa di sini ketika sudah ada saldonya, kita tinggal klik di warna biru itu, tarik saldo. Nah, setelah itu, lanjut Kak. Nah, setelah itu, di sini pilih outlet yang akan kita tarik saldonya, ya, karena kalau misalkan nanti kita multi cabang gitu ya, outlet kita nggak perlu khawatir, karena ini sudah terintegrasi oleh cabang-cabang kita yang lainnya. Jadi kita pilih aja cabang yang mau di kita settlement itu cabang yang mana, lalu masukkan nominal penarikannya, saldo tersebut. Lalu yang ketiga, pastikan rekening tujuan sudah benar-benar memang sinkron ya, sudah benar-benar tepat, dipastikan dulu. Nah, lalu proses klik yang keempat, tarik saldonya. Gitu. Jadi mudah banget ya untuk settlement-nya ya. Next slide, Kak. Nah, secara otomatis akan timbul konfirmasi akun Majo. Klik konfirmasi dengan klik lanjutkan. Next slide. Dia akan tampil seperti ini. Pilih metode verifikasinya. Jadi tenang aja gitu ya, security-nya oke banget karena perlu juga ada OTP yang mendelegasikan ini. Jadi nggak sembarangan orang akan bisa tarik ataupun kayak karyawan kita gitu ya yang menarik asal narik gitu tuh enggak. Jadi kita bisa memverifikasi melalui SMS ataupun melalui email yang terdaftar di akun Majo. Seperti itu. Next slide, Kak. Nah, ini akan muncul gitu ya kolom di mana OTP yang ketika memang sudah kita dapat kita input di sini dan tinggal kita klik verifikasi saja. Seperti itu. Dan next slide, Kak. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Tarik saldo sedang diproses dan akan menunggu prosesnya di H+1. Kecuali hari libur yang tadi saya spill ya. Di luar hari Sabtu dan Minggu itu akan masuknya di hari Seninnya. Kalau misalkan kita settlement di hari Jumat. Gitu ya. Dan tinggal klik tutup saja. Gitu. Nah ini contohnya ya. Contoh ketika kita membuka e-menu, ini adalah fitur-fiturnya. Saya coba gambarkan ya satu persatu. Di sini ada yang namanya notifikasi, berisi daftar notifikasi pesanan yang sudah dibuat. Lalu kita di sini juga ada garis 3 di pojok kanan, ya, ada menu untuk mengakses menu home, pengaturan akun, setting dan lain hal, gitu ya. Lalu di bawahnya ada kategori, dilihat produk berdasarkan kategori. Jadi kalau misalkan kita jualan, gitu ya, kita bisa memetakan nih. Oh, misalnya kayak F&B, ada kategori makanan ringan, ada kategori makanan berat, ada kategori minuman, ada kategori juga kopi dan non-kopi, dan seperti itu. Itu akan memudahkan sekali. Lalu di sini juga sudah timbul ada harga juga ya, yang bisa dilihat oleh para customers. Lalu di sini juga ada banner promo, bisa diatur dari dashboard ya, foto-foto yang di layar ini, itu bisa diatur. Lalu juga di sini ada status gitu ya, status dari produk tersebut. Apakah produk ini sebagai produk favorit, dan yang terakhir adalah foto produknya, sehingga lebih eye-catching lagi nih terlihat. Nah, contoh di sini gitu ya, kalau kita balik lagi ke gambar yang promo, nah ini juga bisa menjadi ajang
cuan kita nih, misalkan kita toko kita memang F&B gitu ya, F&B dan memang kuliner legendaris misalkan gitu ya. Oh tiba-tiba dapat nih sokongan dana untuk bisa sponsor masuk, kayak contoh kayak gambar ini ada teh botol sosro. Nah itu bisa menjadi ajang cuan juga nih, otot kita kerjasama sama pihak kedua untuk misalkan ada kolaborasi untuk minuman dari makanan yang kita jual seperti itu gitu. Next slide Kak. Nah ini contohnya lagi ya untuk tampilan web order sekarang. Nah untuk tampilan web order itu sendiri gitu ya, di sini kita bisa melihat bersama-sama. Untuk di sebelah kanan juga hampir sama tadi ya kayak menu. Di sebelah kanan ada garis 3, itu ada menu untuk mengakses menu home, pengaturan akun, setting, dan lainnya. Lalu di bawahnya ada syarat dan ketentuan, jikalau memang ada syarat ketentuan untuk menggunakan web order ya. Jadi customer juga bisa membaca nih syarat dan ketentuan itu apa. Lalu di pojok kirinya ada settingan ya, pengaturan data diri dari akun gitu ya, kita mau rubah password, mau rubah alamat, nama, nomor telepon, email dan lain sebagainya, itu bisa disetting. Ini khusus di tampilan untuk customers ya. Lalu daftar transaksinya juga kita bisa lihat ya, sehingga kita tahu kita historinya tuh, customer tuh tahu histori pemesanan itu apa aja gitu ya. Dan di sini ada button untuk logout dari akun seperti itu gitu. Next slide Kak. Oke, mungkin itu aja. Gue kembalikan ke Kak Zahra nih, toko online-nya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Agung buat Thank you, Kak. penjelasannya. Oke, teman-teman. Tadi mungkin dari Mas Agung udah jelasin panjang lebar nih terkait dengan toko online gitu ya. Dari mulai fitur-fiturnya, terus cara biar kita bisa punya toko online-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, aku mungkin mau ngingetin dulu buat teman-teman semua yang pengen tanya-tanya terkait dengan fitur toko online langsung ke Mas Agungnya gitu ya. Boleh banget teman-teman silakan ajukan pertanyaannya lewat chat Zoom-nya atau teman-teman juga bisa raise hand. Nanti kita akan panggil teman-teman untuk bertanya langsung dengan Mas Agung. Oke, sambil nunggu nih Mas Agung, aku tadi dapat beberapa pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang diajukan ke aku nih gitu. Mungkin Mas Agung boleh bantu jawab kali ya, karena di Boleh sini banget, kayaknya Kak. Mas Agung yang paling jago nih buat fitur toko online-nya. Siap. Oke, nah gini Mas Agung, jadi ada pertanyaan dalam menggunakan toko online dari Maju, untuk mekanisme pencairan dananya seperti apa ya? Boleh dijelasin ulang nggak nih? Sama apakah sama seperti di marketplace, seperti biasanya gitu ya pencairan dananya, atau gimana Mas Agung? Mungkin boleh Oke. dijelasin lagi nih Mas. Oke, siap. Pencairan dananya sendiri itu kalau misalkan memang dia dalam pembayaran non tunai ya, tentunya tadi sudah di slide ada di H+1 gitu ya, di mana ketika ada transaksi, dana itu akan masuk ke dompet kita sebenarnya, MajoPay namanya. Nah, di MajoPay itu nantinya ketika memang teman-teman mau settlement, itu akan proses seperti yang tadi itu gitu ya, di mana teman-teman melakukan penarikan dananya sesuai nominal yang diinginkan. Nanti di situ ada verifikasinya. Dan secara otomatis kalau memang sudah H+1 itu akan masuk gitu teman-teman. Secara otomatis akan masuk ke rekening tujuan yang memang diregiskan untuk settlement gitu ya. Dan itu pun juga nantinya itu juga akan berkaitan terhadap gambaran itu seperti kayak marketplace. Kalau misalkan marketplace kan si customer sudah menyelesaikan ya di aplikasi itu, dananya kan akan masuk ke marketplace dulu gitu ya. Sehingga ketika memang kita mau settlement di marketplace, itu ada fiturnya di marketplace sama seperti kita gambarannya. Kayak gitu Kak Zara. Oke, kayak gitu Betul. ya. Cukup mudah ya, Mas Agung ya, Betul, untuk cukup mudah proses banget. settlement-nya. Mudah banget. Oke, siap. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih, Mas Agung, aku Mm-mm. sekalian mau ingetin dikit gitu ya ke teman-teman. Kalau teman-teman boleh banget upload keseruan kelas maju hari ini di Instagram dengan cara mengupload lewat Instagram Story. Habis itu jangan lupa mention @serudimaju dan juga sertakan hashtag kelas maju. Nanti buat teman-teman yang terpilih, kita akan kasih hadiah. Kayak gitu. Oke, mungkin sambil kita lanjut, aku bacakan lagi pertanyaan yang masuk ke aku nih, Mas Agung.
Boleh Kak. Halo Mas Agung, selamat sore. Untuk menggunakan toko online maju ini sepertinya agak ribet di pengaturan awalnya ya. Apakah dari tim maju bisa membantu untuk melakukan pengaturan awal? Terima kasih Mas Agung, sehat selalu. Oke deh, pertanyaannya menarik banget ya. Jadi kalau di Majo itu langsung aku jawab nih Kak Zara. Jadi kalau di Majo itu teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, karena kita juga ada tim namanya after sales. Jadi nggak semerta-merta ketika kita atau user atau UMKM yang menggunakan Majo atau toko online ini akan dilepas gitu aja enggak. Tapi kita ada bentuk after salesnya. Jadi kita akan bantu setupnya ya. Begitupun juga kita di marketplace gitu ya. Sebenarnya di marketplace juga kita agak punya tricky ya dalam tanda arti ada proses-proses yang memang harus dilalui di awal. Tapi ketika memang sudah running itu udah enak banget gitu ya. Kita bicara lagi deh. Contoh tadi benefit yang paling terbesar ya. Makanya di sini kadang-kadang aku mengedukasi calon customer-nya Majo ketika memang dia jualan di marketplace, poin pentingnya adalah di sini tidak ada kena biaya layanan. Itu yang paling penting. Yang kedua, itu adalah database gitu ya. Kalau kita bicara marketplace, database itu nggak dapat. Jadi kalau misalkan untuk settingnya sendiri, tenang aja. Tinggal duduk-duduk manis, pokoknya kita akan bantu sepenuhnya. Gitu, Kak. Aman ya? Oke, mantap. Nah, Betul. berarti mungkin di awal kan pasti bakal susah ya Mas ya buat Betul, adaptasinya nih baru betul, punya gitu kan. Tapi kita akan bantu ya Mas ya dari awal betul. pemasangan sampai teman-teman bisa running smoothly gitu ya, bisa Betul berjalan banget, dengan Kak. baik ya. Betul banget, Kak. Ditambah Oke. juga kalau kita bicara tentang masukin input produk ya, di Maju tuh udah ada fiturnya namanya bulk gitu ya. Bulky untuk memasukkan produk karena kita sudah punya template by Excel. Jadi itu mempermudah banget. Sekali masuk misalkan 8.000 produk, wah itu udah langsung bisa. Jadi nggak perlu Oke. satu persatu, Kak. Enaknya di Maju tuh seperti itu. Oke, Gitu. berarti kalau misalnya punya Ya, produk dikit bisa input juga satu-satu, punya produk betul. banyak bisa bulking juga ya Mas ya, Betul bisa langsung banget. input Bisa banyak. langsung bulky. Gitu. Oke, siap. Nah, ada pertanyaan juga nih Mas dari kolom chat. Kak, saya belum punya toko online. Caranya bisa di-share. Maaf, baru bisa join. Mungkin tadi ketinggalan kayaknya Mas Mm-mm. buat cara pendaftaran atau cara biar bisa kita aktifin nih toko online-nya gimana sih Mas Agung? Boleh dijelasin Oh, lagi Kak? oke. So, gampang banget, Kak. Kakak tinggal pergi aja ke dashboard Majo, gitu ya. Di situ ada yang namanya fitur paling atas itu ada, deretan paling atas itu ada namanya toko online. Gitu ya. Kalau kita di tampilan utama tuh udah gampang banget. Akan menemukan nama toko online. Jadi kita tinggal klik aja toko online, terus kita klik lagi fitur di sebelah eh, kalau dari saya ya, itu berarti kiri layar gitu ya. Di kiri layar itu ada pengaturan toko online. Nah, nanti di situ udah gampang banget, tinggal di-on-kan aja, diregistrasikan di situ. Di YouTube kita juga ada kok, Kak. Kalau misalkan Kakak mau coba ngelihat lagi nih cara pengaktifkan toko online yang ada di Maju. Gitu. Oke, nah itu mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Agus ya. Apakah ada video tutorial untuk newbie produk yang ditampilkan dalam bentuk foto atau video? Tadi kalau video bisa diakses lewat YouTube Maju Indonesia juga ya Mas Agung ya? Betul banget, Kak. Betul banget. Sama nanti mungkin kita di era kedepannya gitu ya, kita lagi update juga nih tim engineer kita. Jadi mempermudahkan usernya maju dalam mengoperasikan fitur-fiturnya. Karena nanti di setiap fitur itu ada langsung video tutorialnya. Atau kakak-kakak bisa pergi ke panduan bantuan di menu dashboard ada di pojok paling kanan. Jadi di tampilan utama tuh ada menu tuh bantuan. Nanti di situ dibuka aja itu ada panduan-panduan cara penggunaan fitur-fitur yang ada di Maju. Jadi enak banget nih, user friendly banget lah Maju lah. Gitu Oke. Kak Zara. Oke, nah teman-teman boleh langsung cek ya nanti setelah kelas maju ini boleh cek di YouTube Maju Indonesia atau juga tadi ya kayak yang Mas aku bilang di dalamnya tuh udah ada tuh video tutorialnya bisa banget teman-teman nanti cek-cek ya untuk caranya. Oke, teman-teman buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya terkait dengan fitur toko online masih bisa banget teman-teman silakan tuliskan lewat chat Zoom-nya sambil aku ajukan pertanyaan satu lagi nih Mas Agung Boleh Kak? terkait dengan bisnis yang dia miliki. Jadi dia punya bisnis nasi goreng nih Mas. Tempatnya mungkin nggak terlalu luas, cuman bisa nampung maksimal 5 orang aja. Tapi tertarik nih buat mulai jualan lewat online. Nah, apakah toko online ini bisa cocok buat bisnis dia atau mungkin ada kriteria sendiri kali ya Mas buat bisnis apa sih yang cocok kalau misalnya mau pakai toko online atau sebenarnya semuanya bisa? Wah ini mantep banget pertanyaannya ya. Jadi
kita tuh sebenarnya di Majo itu dari mulai ultra ultra mikro UMKM ya. Jadi jangka kecil pun aja udah bisa sih sebenarnya pakai toko online. Karena kalau misalnya kayak tadi bicara tentang yang namanya bisnis nasi goreng gitu ya, berarti kan jatuhnya kan F&B gitu ya. Nah, memang kalau misalkan masih kecil pun itu bisa banget pakai yang namanya toko online. Kenapa? Karena itu akan mempermudahkan sekali ya customer-customer kita. Contoh misalnya kayak nasi goreng itu identiknya kalau orang jual nasi goreng tuh dekat pemukiman gitu ya, dekat yang namanya sama rumah, kontrakan, kos-kosan atau apartemen dan lain sebagainya itu akan mempermudah sekali. Jadi ketika ya customer itu mau beli gitu ya, sebelum dia datang ke sana itu pesanan udah selesai dan sudah bayar, nanti tinggal pick up sendiri itu bisa. Ataupun dia lagi mager nih customernya gitu ya, pengennya duduk manis di rumah mesen lewat situ tuh bisa juga karena kita sudah sediakan yang namanya jasa yang cepat itu pakai Grab Express ataupun GoSend seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang market yang namanya food order, nah food order juga sama nih sebenarnya sama kayak marketplace. Sama-sama kena ada biaya layanan. Apalagi sekarang juga customer itu bisa melihat gitu ya. Mungkin di awal-awal oh masih banyak nih promo-promo yang diberlakukan. Tapi kalau untuk sekarang, coba deh kita lihat. Perbedaannya sangat jauh ya. Ketika kita beli secara langsung sama beli online, itu selisihnya lumayan banget. Sehingga orang akan berpikir-pikir, oh mendingan saya jalan langsung deh. Nah, dengan adanya seperti itu, berarti kan kalau misalkan kita menggunakan yang namanya toko online tadi, customer itu sebelum jalan dari rumahnya udah bisa mesen. Jadi ketika sampai, nggak perlu namanya ngantri-ngantri tuh. Udah tinggal ngambil pesanannya dan udah bayar di situ. Gitu Kak Zara. Jadi itu service of excellence sekali. Gitu ya. Oke, berarti benar-benar memang bisa digunain sama bisnis skala kecil, skala Betul. besar, skala medium, dan cocok buat bisnis apapun ya, Mas Agung ya. Betul, betul sekali Kak Zara. Seperti itu. Oke, oke siap kalau gitu mungkin. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas Agung masuk. Hmm? Kak, untuk laporan keuangan, apakah bisa di-split dengan masing-masing kategori atau memang semua udah langsung nyatu nih, Mas Agung? Oh, oke. Kalau Oke, oke. jualannya minuman dan makanan. Mungkin boleh dijelasin? Oke, kalau untuk dari fitur akuntansinya kita nanti udah jadi satu ya untuk laporannya di situ gitu. Nah, kita juga sebenarnya sih bisa juga menghitung yang namanya HPP juga tuh ketika kita mau produksi makanan atau minuman gitu ya. Ketika kita buat makanan atau minuman, misalkan minuman A gitu ya. Dia komposisinya tuh apaan aja karena itu di inventory itu juga bisa terhitung HPP-nya. Jadi kita modalnya berapa untuk bikin minuman tersebut dan harga jualnya berapa sehingga itu akan terakumulasikan keuntungan kita nanti di akuntansinya seperti itu Kak Zara gambarannya. Oke, sip. Semoga menjawab ya, Kak Lina. Mungkin aku coba panggil Kak Linanya kali ya. Kak Lina, halo, selamat sore. Apakah Kak Lina bisa on mic? Kita coba tanya langsung nih ke Kak Lina. Halo, Kak Lina. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, terakhir mungkin nih Mas, dari Kalina mau menawarkan ke teman pakai maju. Dia jualan alat kesehatan. Apakah bisa pakai maju? Gimana tuh, Mas? Oke, alat kesehatan lagi ya. Wah, ini sangat bisa sekali sih gitu ya. Karena kalau bicara alat kesehatan itu kan jatuhnya berarti retail ya. Dia tuh banyak jenis ya, banyak jenis, banyak juga brand-brand pasti di situ itu sangat bisa banget. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan mungkin ditanya lagi nih ke temennya ya, ke Alina ya. Temennya mungkin apakah memang juga dia berjualan di marketplace? Nah, kalau memang sudah berjualan di marketplace pasti tentunya akan butuh banget namanya toko online. Gitu ya. Apalagi kita bicarakan yang tadi alat kesehatan itu kan pastinya berkesinambungan ya orang beli gitu ya dan bisa menjadi referral juga. Nah, kalau misalkan kita di marketplace itu kan nggak dapat database. Kalau dia beli dari toko online dapat database sehingga kita bisa mendapatkan referral-referral lain atau pelanggan-pelanggan lain yang akan kita jaring di situ. Gitu, Kak, jawabannya. Aman ya, Kak? Oke, semoga menjawab ya, Kalina. Oke, buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya, kita masih punya kesempatan buat teman-teman tanya terkait dengan fitur toko online, gitu ya. Kalau misalnya mungkin sambil nunggu teman-teman nanya nih, Mas Agung, aku pengen tanya sih, emang Boleh. sejauh ini gitu ya, mungkin ada nggak sih satu apa ya, satu punchline gitu ya? Kenapa sih kita harus pakai fitur toko online ini? Satu Oke. kalimat yang bisa bikin teman-teman tuh, oh oke, aku akan langsung pakai toko online nih. Oke, menarik sekali ya. Kalau untuk hal itu
pastinya namanya bisnis itu akan dilihat dari segi proper gitu ya. Kalau misalkan bisnis sudah ada yang namanya web ordernya sendiri gitu ya, kita ada landing package-nya sendiri gitu ya di URL gitu ya, itu akan menambahkan mindset positif terhadap market gitu ya. Karena oh ternyata nih bisnisnya udah proper nih. Dia punya toko sendiri, toko online sendiri, independen sendiri gitu ya. Ditambah juga keuntungannya banyak banget, tadi saya bilang ada layanan, yang dimana layanan itu kalau kita kalkulasi tahunan itu dapat benefit yang besar banget tuh. Makanya marketplace ya keuntungannya tuh gede banget kalau kita bicara ya, karena itu tadi, karena mereka itu ada dari dana layanan yang dibebankan oleh para si toko yang buka di marketplace tersebut. Lalu yang kedua adalah database itu tadi. Itu yang paling terpenting banget. Kita bicara bisnis perlu database yang kita akan harus maintain. Gitu sih Kak gambarannya. Oke, semoga bisa bikin teman-teman makin yakin ya, Mas Agung ya. Dan Betul buat banget. teman-teman yang sudah pakai juga bisa langsung cus aja dilihat lagi tutorialnya gimana sih cara pakai toko online. Kalau misalnya nanti mau tanya-tanya, mungkin boleh nanya langsung ke Mas Agung kali ya di lain Boleh. kesempatan juga ya. Boleh banget Kak. Oke, nah mungkin ini tadi ada tambahan nih dari Kalina, dia jualannya ke beberapa rumah sakit, tujuannya agar mudah membuat laporan keuangan gitu. Bisa banget ya Mas ya dibantu Bisa dengan banget. toko online. Bisa banget dimudahkan dengan toko online itu sendiri gitu ya. Bahkan juga kalau misalkan nanti kakak ke depannya gitu ya ada sales mobile-nya itu juga sudah bisa. Karena kita bukan hanya sekedar toko online ya di Majo. Jadi di Majo tuh berlimpah banget deh soal fitur gitu ya. Karena kita punya yang namanya Majo Teams juga. Kakak boleh nanti nonton di YouTube gitu ya. Jadi sales kakak bisa pakai Majo Teams tersebut untuk ketika kita tahu absensi keberadaan sales kita ada di mana. Gitu ya, sebagai report dia jualan di lokasi mana misalkan kayak gitu Kak. Jadi bener-bener enak banget sih. Gitu. Oke, nah bener banget nih teman-teman, kalau Maju tuh bukan cuma punya fitur toko online, tapi ada banyak banget fitur-fitur yang kita sediakan. Jadi teman-teman kalau misalnya kepo-kepo, pengen tahu lebih lanjut fitur apa aja, bisa banget kunjungin sosial medianya Maju, ada di Instagram Maju Indonesia, ada di YouTube juga Maju Indonesia, terus juga ada di website kita, nanti teman-teman boleh cek layanan apa aja sih yang kita sediakan untuk teman-teman UMKM supaya bisa tetap bersinar, tetap menjadi bintang nih usahanya gitu. Amin, amin, amin ya robbal Amin, alamin. amin. Oke, semoga dia segera bergabung dengan Maja. Amin, semoga bisa Amin. bergabung ya. Oke, mungkin karena sudah pukul segini gitu ya dari Mas Agung, mungkin boleh closing statement buat teman-teman yang hadir di sini. Oke, paling cuma satu teman-teman gitu ya. Kita hidup di era perkembangan global teknologi informasi gitu ya. Pastinya yang namanya digital, yang namanya sistem itu akan mempermudah diri kita. Gak ada di lini kehidupan kita apapun ketika adanya sistem, adanya perkembangan teknologi informasi itu akan mempersulit diri kita. Let's say contoh mungkin ya, kita pasti setiap tahun atau per 2 tahun itu pasti ganti smartphone. Nah, begitupun juga yang namanya sistem nih. Sistem akan membantu sekali namanya pergerakan bisnis. Apalagi kalau kita bicara mobilitas kita tinggi, bukan hanya fokus terhadap bisnis itu aja, karena kita juga misalkan sebagai karyawan, gitu ya. Sehingga kita bisa memonitoring secara real time penjualan yang ada melalui aplikasi owner yang ada di Majo ataupun dashboard Majo itu sendiri. Gitu sih Kak. Jadi pesan saya adalah yuk kita perluaskan market kita dengan adanya toko online, karena kalau kita bisa bicara pribadi gitu ya, bikin website sendiri atau bikin apa namanya landing untuk payment gitu ya, itu cukup mahal banget gitu ya. Jadi kalau dengan adanya Maju ini dapat toko online dan juga dapat fitur lainnya. Itu aja sih Kak pesan dari saya. Oke, sip. Benar banget teman-teman. Jadi banyak banget nih yang udah kita sediakan untuk teman-teman semua. Salah satunya dengan fitur toko online. Buat teman-teman yang mau coba boleh banget gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari-cari juga terkait dengan produk atau layanan Maju lainnya yang bisa teman-teman coba. Karena sebenarnya kita benar-benar pengen bantu teman-teman untuk tetap maju dan tetap bersinar nih bisnisnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Agung buat pemaparannya, buat sharing-sharingnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nanti
ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Agung dan ikut kelas maju selanjutnya kali ya Mas Agung ya. Betul banget, Oke, Kak. sip. Thank you. Terima kasih banyak Mas Agung. Oke, sebelum kita menutup sesi hari ini, mungkin sekali lagi aku mau mengingatkan teman-teman untuk upload keseruan teman-teman ikut kelas maju, dapat insight apa aja sih, dapat informasi apa aja sih, dapat ilmu apa aja selama sesi ini, boleh diupload di Instagram dengan cara upload story di Instagram story-nya, habis itu mention @serudimaju dan jangan lupa gunakan hashtag kelas maju karena akan ada hadiah juga untuk teman-teman yang terpilih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di sore hari ini. Sampai jumpa di kelas maju dan program-program dari maju lainnya. Semoga bisnisnya bisa tetap lancar dan semoga juga bisa terus maju bersama maju. Siap, kalau gitu saya Zahra pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Gue Lucy, pemilik bisnis coffee shop kekinian. Walaupun bisnis ini masih baru, tapi jangan salah, urusan ngatur dan ngelolanya gue udah pakai cara maju. Semua karyawan di sini gak perlu lagi